Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Adim dari Prodi PAI ingin memaparkan materi tentang UAS, yaitu mengenai SIMSAR dan ikhtikar dalam jual beli. Namun dalam pemaparan ini saya hanya akan memaparkan materi mengenai SIMSAR. Jadi latar belakang SIMSAR yaitu kegiatan jual beli tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita membeli makan, kita butuh bahan makanan. Pada zaman sekarang banyak sekali para agen atau SIMSAR dalam hal jual beli. Maka dari itu saya akan membahasnya SIMSAR atau perantara dalam jual beli dalam perspektif Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa samsarah atau perantara adalah biro jasa yang menyediakan jasa kepada para pembeli untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum melakukan akad jual beli. Jadi maklar atau SIMSAR ini banyak manfaatnya untuk masyarakat, terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi maklar itu sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain. Karena adanya sebagian masyarakat yang sibuk sehingga tidak bisa melakukan kontak jual beli, maka biro jasa ini akan menyediakan layanan jasa untuk mencarikan barang yang akan dibeli oleh pembeli kepada si penjual itu. Yang selanjutnya saya akan membacakan hadis mengenai samsarah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddadun na Abu Muawiyata anil A'masyi an Abi Wa'ilin an Qais bin Abi Hurazah qala kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammas sama sirota famarra binan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasammana bismin huwa ahsanu minhu faqala ya ma'syarat tujar innal bai'a yahduruhul lagwu wal halifu fasyubuhu bisodaqah, yang artinya Musaddad telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al-Amsi, dari Abu Wa'il, dari Qais bin Ghorazah. Beliau berkata, dahulu pada masa Rasulullah SAW kami disebut dengan samsarah atau maklar. Kemudian suatu ketika Nabi SAW melewati kami, lalu beliau memberi kami sebuah nama yang lebih baik daripada itu. Beliau bersabda, wahai para tujar atau pedagang, sesungguhnya jual beli disertai dengan ucapan sia-sia dan sumpah. Oleh karena itu campurilah dengan sedekah. Yang selanjutnya dasar hukum SIMSAR. Yang pertama Quran Surat Al-Ma'idah ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya wahai orang-orang beriman sempurnakanlah janji-janji kalian. Yang selanjutnya hadis riwayat Qais bin Abi Hurazah yang saya paparkan sebelumnya. Jadi SIMSAR sudah ada sejak pada zaman Nabi. Nabi tidak melarangkannya, bahkan memperbolehkannya, asal tidak bertentangan dari ajaran-ajaran Al-Quran ataupun As-Sunnah. Pekerjaan maklar selain itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang sebagai berikut. Pada dasarnya muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan kebenarannya. Kaidah ini disampaikan oleh Imam Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad. Yang kedua, muamalah harus dilakukan suka sama suka atau biasanya disebut dengan sukarela. Tidak ada keterpaksaan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, muamalah dilakukan mesti mendatangkan maslahat dan menolak kemadorotannya. Jadi, muamalah itu harus dilakukan untuk mencapai maslahat dan tidak mencapai madorot bagi sesama pihak. Yang selanjutnya, muamalah terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal lain yang tidak dibenarkan syariat. Jadi, dalam kegiatan samsarah harus mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak. Jangan sampai mendatangkan kezaliman
penipuan yang merugikan kedua belah pihak. Pembahasan yang selanjutnya mengenai syarat, prinsip, dan rukun simsar. Pekerjaan maklar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan kedua belah pihak. Jual beli wajib dilakukan dengan cara saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui akad yang telah disepakati. Yang selanjutnya, objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Jadi, barang yang dijual dapat diambil manfaatnya dan dapat diserahkan secara nyata, kontan, atau langsung. Yang selanjutnya, objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram, sebagaimana agama Islam melarang jual beli yang diharamkan. Jadi jual beli harus dapat mendatangkan manfaat bagi para penjual dan pembelinya itu sendiri. Dalam menjalankan praktek pekerjaannya, makelar memiliki prinsip, yaitu yang pertama, jujur dan amanah. Seorang maklar harus bersikap jujur dan amanah kepada para kliennya agar dapat dipercaya di lain hari. Yang selanjutnya, beriktikad baik. Jadi tidak ada unsur pemaksaan antara simsar atau maklar dengan penjual ataupun maklar dengan pembeli dalam menjualkan barang dagangan atau membelikan barang dagangan. Yang ketiga, kesepakatan bersama, yaitu tidak ada unsur paksaan dalam kegiatan ini. Selanjutnya, al-mu'awanah atau kemitraan. Jadi maklar harus menjaga kemitraannya dengan baik, baik itu dengan penjual ataupun pembeli, agar hubungan tersebut dapat awet untuk di kemudian hari ketika ada perlu untuk mencarikan barang ataupun menjualkan barang. Untuk sahnya sebuah akad samsaroh, seseorang harus memenuhi beberapa rukun. Yang pertama, al-muta'aqidin, yaitu maklar, pemilik harta, serta konsumen. Yang kedua, mabal at-ta'aqud, atau objek transaksi dan kompensasi. Yang selanjutnya, sigot atau kesepakatan. Demikianlah uas hadis yang bisa saya paparkan mengenai simsar atau maklar, atau lebih dikenal dengan biro jasa. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.